Hello everybody, welcome to Basit Corner. Hello everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Yang lagi di rumah, di kantor, yang lagi moto juga semua apa kabar ya kan? Bareng gua di Basit Corner bersama gua Harold Basit. Dan di sebelah gua udah ada Reinhard Tulus. Lu kenal diri sendiri lah, masa gua kenal diri lu? Oh iya, Reinhard Tulus, aka Reinhard Foto. Yes. Lalu siapa namanya? Muhammad Fatur Rahman aka Komeng. Ini dia udah pernah ada di episode 273. Yoi. Lu berdua ngapain kemarin ya? Lu berdua ngapain nih kemarin ya? Sebelumnya gue dipaksa men. Iya. Dipaksa? Iya, kita dipaksa di sini. Iya sih, biar dapat konten. Iya. Habis gua ngajak orang-orang gak ada yang mau, kenapa ya? Mungkin ya, masih awalan jadi orang masih kayak ya punya trust issue kali Tem. Kan gua ada masalah apa? Enggak, mungkin takut jadi masalah kan. Oh gitu, gua kira kayak gua berasa gua gak ada masalah sama orang-orang. Terus gimana nih? Jadi kita mau ngomongin anak kecil yang gak punya etika nih kata ini. Anak kecil mana emang yang ada etikanya? Anak kecil komplek. Banyak sih menurut gue banyak. Banyak. Anak kecil yang Ini nggak soto-sotoyan kan nih? enggak. Ini based on true story ya. Based on true story. Yang kita alamin mungkin kalau gue sih ngalamin ini kayak gini, anak kecil yang punya pergaulan tuh nggak keluar lah. Maksudnya nggak ketemu kayak zaman kita. Kalau dulu kan sekarang anak-anak iya, sekarang kan. sekarang. Kalau dulu di zaman kita kan maksudnya anak-anak kecil itu ketemu sama satu perkumpulan kayak orang yang lebih tua dan masih ada batasan-batasan yang tidak tertulis gitu loh. Iya. Kalau menurut gua ya. Iya. Batasan tidak tertulis yang orang tua ngomong apa tuh orang-orang yang lebih tua ngomong yang kita langsung paham itu emang itu nggak boleh gua lakukan, nggak boleh gua lawan. Benar-benar. Masalahnya sama anak-anak sekarang apa? Kalau menurut gua Kenapa lu bilang anak-anak sekarang gak ada etikanya? nggak ada batasannya itu. Jadi kayak nggak tahu batasannya. Nggak tahu Nggak batasannya. tahu batasannya. Misalkan kayak dia mau ngomong manggil aja nih, berkata let's say manggil nama ya. Maksudnya merasa kayak beda 4 tahun nih. Ini kita bukan gila hormat ya. Maksudnya ini suatu apa? Peralihan zaman mungkin yang nggak bisa dijelasin kenapa begitu sekarang. Yes. Nah, kan kayak kita simpel aja dulu kayak masih ada etika manggil bang, kak atau Paling gimana. paling Iya. Iya, sekarang tuh bisa kayak cuman beda 5 tahun masih manggil nama tuh masih udah wajar banget gitu. Di rumah gua aja, anak kecil manggil gua apaan? Gua tem. Iya serius loh. Padahal gua udah punya anak. Serius. Masih manggil lu buat tem? Masih. Wah tem mau kemana tem? Dalam hati gua anak kan umur masih SMP. Ya, tapi mungkin karena gua nggak biasa. Maksud gua bukan nggak biasa, maksud gua karena mungkin gua udah lama, bukan udah lama. Maksud gua mungkin karena gua lama di kantor, mungkin banyak yang bahkan orang-orang di kantor pun manggil gue ya mas aja atau nggak bapak gitu. Terus gue agak shock aja gitu kan, kok gue ketemu lagi sama nih bocah manggil gue masih tamtim aja. Dan emang itu kan sebuah lu maksudnya itu kan sebuah rasa hormat ya kepada lu yang lebih tua gitu. Tapi gue nggak gila hormat bener kata si Tebe tadi, gue nggak, gue bukannya mau dihormatin, enggak. Jadi gini deh, gue pernah ribut sama anak SMA. Oke. Gue nggak tahu SMA nggak. Udah lama baru. Bulan puasa kemarin. Waduh, gimana tuh? Gue nggak tahu SMA, nggak tahu SMP nih bocah nih. Kan si L nih anak gue waktu bulan puasa tuh masih umur berapa ya? 2 bulan. Masih bener-bener merah gitu ya. Cukup merah, masih belum bisa dengar yang kaget gitu kan. Nah, bulan puasa kan jangankan anak bayi, orang Kristen pun kan terganggu sama petasan-petasan kan. Bangsat siapa sih ini? Iya. Habis itu anak gue terus gini, petasan dilempar beberapa kali di lapangan, jedar. Gue masih biasa. Bunyi lagi anak gue bangun. Habis itu gue bilang, ini kalau sekali lagi bunyi, gue keluar, gue samperin. Oke. Jedar bunyi lagi. Gue keluar dong. Bocah-bocah semua itu ngumpul di lapangan. Yang paling gede yang gue pegang, karena lu paling gede. Okay. Apanya itu yang dipegang? Congor dong. Ya paling gede, fisiknya paling gede, makanya gue ambil yang paling gede. Kalau gue ambil yang paling bocah kan kayaknya ya enggak. Dia kepala suku ya. Gue pikir gitu kan. Abang-abangannya Gue ya. samperin dong. Ini kan komplek, gue bilang, lu bukan kalau mau main petasan di lapangan mana kayak kampung mana kayak gitu kan. Banyak anak bayi, gue bilang itu kan, banyak
banyak orang yang udah tidur. Gue bilang ini jam berapa sekarang, gue bilang gitu kan. Itu kayak kalau gue bayangin muka lu udah serem banget terus itu tapi Udah berapi-api, udah keluar tanduk gue kayak Kayak Hellboy enggak sih? nggak usah ngomongnya udah iya bang. Kayak Hellboy enggak sih? Iya, maksud gue terus habis itu gue ngomong biasa aja, jangan gitulah. Gue bilang ini banyak anak bayi, banyak yang udah tidur. Gue bilang enggak bong, bukan gobong. Ngomongnya apa sih namanya? Ngeselin. Iya. Nyolot. Ngomongnya kayak ngajak berantem malah Ngegas motor. banget. Nyolot. Ngegas banget. Oke. Gue bukan gobong. Kenapa gue mulu yang disalahin? Gue bilang lu paling gede. Gue bilang lu nggak usah nyalain yang anak kecil. Gue bilang kalau emang anak kecil yang nyalain, lu yang himbau. Gue bilang jangan lu ikut-ikutan juga gitu kan. Enggak. Habis itu Main tangan tuh. dia main tangan, megang tangan gue kan. Gimana gini bukan? Terus gimana? Main tangan tuh gimana sih yang KTP gini, yang sulap gitu. Iya, Main gitu. Lihat Lihat nih bang. Terus gimana sih? akhirnya gue ambil kerah baju kan. Lu ambil gitu. sablon. Lu gimana? Terus kerah baju ini. Gue pukul gue. Maksudnya bangsat lu gitu kan. Bokap gue lari lah. Udah kamu cabut, kamu pulang. Masih pulang gitu kan. Itu ada yang misahin ya Bokap gue akhirnya misalnya udah. Habis itu dia lari ke depan rumahnya. Di ujung gangnya dia nendang tempat sampah. Anjing lu bangsat lu. ke depan rumahnya itu berarti di area situ rumahnya. Beda Depan gang. Oh, beda Agak gang. jauh kelihatan tuh gangnya, gang rumahnya kelihatan tuh, ya kan? Tapi maksudnya itu satu area ya, satu rumah satu area, harusnya masih ada segen ya. Masih ada segen, harusnya Kayak loh. enak ya kayak gitu. Harusnya lo. harusnya. Sudah lo anjing lu bapak gitu kan depan rumahnya tukang sampah gitu kan di kayak ngegertak marah-marah gitu lah. Terus gua dari ujung kayak anak udah sialan. Oh lu gitu. Udah anak udah sialan. Ya udah. Gue mending mikir anak gue kan, mending gue pulang ke rumah gue kalau dia nangis tuh anak. Udah habis itu lewat waktu lebaran, habis itu dia samperin gue lagi, gue kira mau ajakin berantem. Minta maaf. Oh iya. Mungkin karena di-trigger sama bokap-bokap kali. Udah tuh minta maaf tuh ada si Basit. Oke. Udah maaf. Mungkin saat itu dia nggak tahu kali, dikira bukan lo yang punya anak. Mungkin. Ya maksud Gila, gue. maksudnya berani banget sih kayak gitu. Iya kan maksud gue anak bocah apa perlu taunya lu gue punya anak atau enggak? Harusnya dengan ditegur aja kayak gitu Ditegur udah. aja. Iya. Paling enggak kayak lu dulu deh waktu ngeband lu pakat ya? Pokoknya lu lagi belokan ada lay-lay nabrak anaknya apa gitu kan. Terus KT. GT bosnya jatuh punya si Bang Ian kan. Digertak sama orang Batak badan gede. Ciut, bukannya ciut mungkin karena ciut juga dan mungkin kok kata kan kayak orang berani-berani aja. Dan dia sih orangnya nyalinya gede banget. harusnya berani-berani tapi dia minta maaf. Ya minta maaf. Dia minta maaf. Karena dia salah gitu. Ada merasa kayak gue salah. Iya nih. salah. Harusnya begitu yang bener ya. Dan KT kan lo tahu maksud gue dia ide banget kan. Iya. Aneh lah dulu gitu kan. Iya. Berantakan Ego masih tinggi. Ego labil. Yang harusnya di masa itu dia makin rebel, makin berani, tapi fakta enggak tuh. Oke, langsung aja kita undang Kate di belakang. Yo KT. Kate. Korek kulkas. Apa yang betul? Maksud gue dulu aja angkatan kita yang orang berantakan gitu. Ditegur sama orang dimarahin ya. Ya karena dia tahu dia salah ya dia minta maaf gitu. Kok kayak anak sekarang. Dan anak sekarang tuh gua ngeliat apalagi di dunia lu sosial media ya, lu di Twitter, lu di Instagram kayak mereka yang masih di bawah 18 yang belum punya KTP tuh ngomongnya tuh udah seenak mereka. Kayak menurut mereka tuh inilah gua kebebasan berpendapat gue gitu. Nah, makin kesini kebebasan berpendapat itu tuh kayaknya yang disalahgunakan. Yang merasa kayak memang apa sih gitu doang. Iya. Ntar ujung-ujungnya disalahin lagi kitanya kayak gila respect. Padahal enggak juga. enggak begitu. Itu kan kayak maksudnya. rasa Karena hormat kita itu mengalami di masa sebelumnya kita mengalami rasa segan dan hormat itu. asli sama yang lebih tua. Iya, mungkin karena itu ya, bukannya kita gila respect atau kayak gimana. Tapi lu yakin gak sih anak sekarang tuh bisa dibilang generasi lembek? Mental. Iyalah masa kulit badan lembek lama semua. Gue sih satu setuju yang gue setuju di situ satu gara-gara zaman sekarang tuh instan. Oke. Jadi contoh lah ya kita nggak usah jauh-jauh dari proses bekerja aja deh. Proses zaman dulu dan sekarang itu zaman dulu itu proses post processingnya lo untuk menjadi buah gitu, lo mengalami fase tuh lama untuk sampai jadi buah gitu. Dari biji dari lo apa, nah itu proses itu lama. Kalau di fase sekarang yang gue lihat anak zaman sekarang, gue nggak perlu lo untuk belajar, gue perlu bisa dari buka YouTube, gue buka yang lain, dan gue
bahkan bisa akhirnya nyampe lebih dari lo kayak gitu kan. Nah, mungkin itulah fase-fase yang berada sekarang berkembang itu yang kita lihat bahwasanya tuh proses instan itu yang bikin orang jadi lebih lembek. Jadi ketika lebih lembek tuh gini, ketika mengalami fase sulit, ketika mengalami fase yang itu, nah itu nggak tahu lagi tuh gimana caranya karena proses menjadi buahnya juga cepat gitu. Menurutku kayak gitu. Dan karena menurut gua mungkin karena di era sekarang tuh semua bener serba gampang. Lu mau cari apa-apa di YouTube gampang. Jadi mereka tuh ngerasa mereka tuh effortless gitu. Mereka nggak yang harus susah kayak kita zaman dulu kan, kita harus dulu kayak zaman kita ngeband ya, misalkan kamu mau ngeband gitu mau menjadi orang yang punya bisa bilang fame untuk mencapai seperti itu, lu harus bikin lagu, lu bikin karya sendiri, atau lu memenangkan sebuah event festival atau lu gimana sering manggung supaya nama lu naik. Lu ngirim demo gitu ya. Nah, kalau sekarang lu tinggal gue lihat anak sekarang tuh ya ada model iRig aja pakai MacBook udah langsung bisa jadi bikin musik gitu. Contoh Sabs emang gitu. Banyak tapi itu itu perkembangan, tapi kalau lihat sekarang itu perubahan zaman. Iya, benar. Cuman beda, kita lagi ngomongin yang orang-orang yang anak-anak sekarang yang itulah salah satunya kan bisa cepet gampang untuk. Tapi itu salah emang. Enggak salah dong. Enggak, menurut gua mereka yang terbantukan sama teknologi itu salah. Enggak dong. Prosesnya aja berbeda. Berbeda. Maksudnya itu prosesnya kalau ya kita tahu lah mungkin kalau orang musisi-musisi bertahan zaman dulu, kita bisa lihat kan banyak yang udah mengalami fase naik turun kan kayak one of a legend lah Dewa, kita tahu lah. Mau kayak gimana juga mereka akan tetap bisa berkarya meskipun udah perubahan zaman kayak gimana gitu loh. Kan belum tentu dengan tahu cerita yang generasi kita nih yang akan ke depannya gitu loh. Itu fase-fase yang gue lihat sih. Iya, memang kayak kalau gue justru terbalik. Gue nggak nyalahin proses teknologinya. Kayaknya enggak. Kalau kita ngambil kesimpulan masalah itu dari dari anak-anak sekarang ini instan, anak-anak ini terbantukan sama teknologi, mau fame aja gampang dari sosial media. Terus disalahin dari sisi itunya, kayaknya gue nggak setuju karena gue nyebutnya mungkin anak-anak sekarang bukan anak-anak instan tapi anak-anak cepat. Beda tuh instan sama cepat beda. Menurut gue kenapa cepat? Karena kalau kita ngambil dari sisi flow proses mencari informasi ya, menurut gue anak sekarang tuh cepat karena tadi teknologi yang ada dia udah tahu caranya segala macam, dan cara nyari duitnya pun orang-orang tua kita tuh kalau tahu anak-anak sekarang cara cari duitnya tuh bingung mereka. Main game, jual online, nggak tahu mereka tuh kok bisa lu yang beli dari Papua padahal kan ya gitu kan. Nah kalau gue justru nggak setuju karena menurut gue atau jangan-jangan kitanya yang nggak adaptable sama mereka. Kita emang harus tetap beradaptasi kayaknya. Jadi sehingga kita yang ngerasa tuh dia lembek, dia yang nggak tahu perjuangan, yang padahal kayaknya bukan dari sisi itu mereka salah menurut gue ya. Kalau menurut gue tuh mereka tuh kayak begitu karena faktor terbesarnya mungkin dari pergaulan dia yang mungkin jarang ngomongin tentang masa depan. Kalau kita kan dulu kan banyak ngandai ya. Mungkin lu dulu mau jadi fotografer, lu mungkin mau jadi pemain bola, ngandai gitu. Dulu tongkrongan, ntar lah gue dulu kan inget gak sih dulu waktu kita masih PKL. Iya. Ntar nih gue kalau udah kerja nih beli rokok gue sebungkus. Simpel banget sih. Cita-cita, cita-cita kan pendek-pendek dulu. Iya, karena gue ada di sebelah rumah gue anak bocah ngobrolin nih ini aja gitu kayak game FF aja udah. Nggak ada tuh yang ngomongin hal-hal yang mengandai-ngandai. Lu kalau lu jadi tentara gimana? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya gue nggak tahu ya. Di sebelah rumah gue anak bocah ngomongin itu tadi. Lu udah beli skin belum? Lu udah nonton Upin Ipin kayak gitu. Lu udah nonton ini belum? Skinny Vibes apa sih? Chandra Leo kayak gitu-gitulah. Jadi YouTuber ini. Iya, nggak pokoknya ngomongin yang deket aja gitu loh. Kenapa ya? Apa jangan-jangan menurut gue itu? Kalau gue lihat itu karena ini sih ya. Nggak panjang. Nah itu mungkin karena nggak ada sinergi dari dia punya circle sendiri. Maksudnya sinerginya misalkan dia nongkrong sama yang seumuran aja terus. Iya. Nah itu yang nggak dapet. Jadi kalau kita bilang insight dari abang-abangan. Lo pernah denger gak kayak gitu? Iya.
Nah itu tuh insight dari abang-abangan itu tuh yang nggak kena. Yang tadi kita balik lagi ke awal. Kenapa anak zaman sekarang tuh ada apa arahan untuk opini kayak kok nggak sopan ya, kok apa? Nah karena memang udah nggak ada kayak gitu tapi kayak dari A ke B, C untuk ke D itu nggak ada. Jadi dia langsung A sama A dong mainnya terus. Nggak ada A mau main sama D. Gitu. D ini yang lebih tua ya. Gitu kalau gue lihat. Dan satu lagi mungkin gara-gara nggak ada ilmu nongkrong. Itu. Ilmu sosial maksudnya gini. Terus jadi pernah ada orang kantoran dia itu beli 20.000 ya kan, beli 20.000 terus barangnya datang mana promo lagi kan. Oke. Yang dia tahu harga tercantum di aplikasi itu 20.000, ya gue bayar 20.000. Tapi kan di lapangan harga si Gojek ini, si driver ini ada belinya di mall ada uang parkir 5.000. Diminta sama Gojek ya dong, Bu ini harga 20.000 sama uang parkir 5.000. Loh, kan di aplikasi 20.000 Mas. Kenapa Mas minta tambah 5.000 lagi tuh kan? Itu kan tanggung jawab Mas gitu kan. Jadi akhirnya perdebatan kayak gitu tuh kayak maksud gue ya udahlah, lu kan nauin gitu, ada parkir goceng cuman driver kasih goceng, lu kan orang-orang kantoran. Nah kondisi yang kayak gini nih orang-orang yang menurut gue secara sosialisasi tuh kayak kurang banget gak sih? Kurang banget gitu. Ya udahlah, itu yang mungkin yang dimaksud tadi sama STB yang kurang gede dan abang-abangan. Mungkin itu sih kayaknya sih. Kayak gitu. Jadi emang sebenarnya tuh ibu-ibu tuh harus nongkrong ya. Ya sumpah. Ya kan. Ya kan. Jojo tisu. Enggak ada. Iklan tadi kan. Tut. Gue juga muncrat sih tadi. Kampung banget. Nyangkut lagi tuh. Nyangkut lagi gua. Ambil dulu tuh yang kotor. Ini lucu ya gue nih. Dikat. Lu pernah enggak sih? Kayak ada tut gitu. Bercanda organik. Nah, itu gue dapat dari Bang Abang, kita nyambungin ke situ. Kita nyambungin ke sono. Nah, itu gue dapat dari tongkrongan. Iya. Hasil tongkrongan. Nyambungin ke sono teh. Oke. Kan tuh, ada gitu kan. Ada Black and Tune ada. Pik, ini enggak usah kata aja nih, enggak penting itu. Enggak kayak dulu terus langsung tit nggak usah kayak TV tuh. Ini ngobrol aja nanti editor biar editor yang boba tenang aja dah. Iya. Terus tapi banyak orang di penjara gara-gara editor anjing. Iya. Enggak bohong gua. Itu kasus tinggi banget gila. Tut. Lanjut. Oke. Nah, tadi itu jokes yang didapat dari tongkrongan. Yang mana? Yang tadi ngecer tadi. Iya. Ngomongin soal game ini sedotan dikit. Ngomongin soal abang-abang. Aduh. Lu pernah gak sih ditanya cita-cita mau jadi apa? Sama abang-abangan? Pernah enggak ya gue? Lu pernah? Gue pernah. Kepikiran pengen jadi apa enggak? Lu pengen jadi apa dulu, Meng? Gue dulu kepikiran pengen jadi Ultraman. Serius gue gak bercanda. Sumpah, gue pengen jadi Ultraman. Yang gini bukan? Iya. Dede terus gagu. Ya enggak gitu dong. Belum ada TikTok, Bro. Untuk harapan jadi superhero gue dulu enggak ada. Gue malah pengen jadi dokter sama polisi. Aduh, umum sekali. Ya, gue dulu pikirnya kalau jadi dokter itu bisa ngobatin orang kayak orang perang, karena dulu kan sering lihat film-film apa orang luka ya. Kalau gue jadi dokter tuh gue bisa ngobatin orang sembuh gitu tuh. Itu gue pengen kayak gitu, dan juga sering main game kan, lu lihat kan. Kayak nyembuhin orang tuh mulia gitu loh. Kalau dulu cita-cita lo apa? Lu udah mikir semulia itu masa kecil? Iya. Masa. Duh kena mikrnya tuh. Kalau cita-cita apa? Gua sampai nggak mungkin lu bilang cita-cita jadi barista sedangkan bar and pubsnya kayak gini. Kan bukan barista di bar and pubs. Emang kenapa emang? Bar and pubs kenapa? Rame. Wah. Nih nggak ada yang beli. Tadi ada yang datang beli. Ngasih sampel doang. Emang itu beli? Bukan lu yang ngasih. Oh ya, ngomong-ngomong dari jam 5 lu buka apa jam 3 sih? Jam 3. Jam 3 sore bar and pubs baru ini kopinya yang keluar. Ini juga di endorse. Ini juga di endorse. Iya. Kalau gua sampai SMP itu apa ya? Main bola gua. Ini mic ngapa sih? Nah, gini. Oh, cita-cita lu jadi atlet. Bukan atlet. Jadi pemain bola yang jago. Iya. Enggak, sebenarnya karena dulu sering main bola di lapangan, di lapangan rumah gitu kan. Pakai sendal ya? Sandalnya jadi gawang. Iya, sendalnya jadi gawang. Gua batu bata. Iya. Nah, bolanya pakai bola plastik panda. Enggak, ada namanya bola bliter. Oh iya, bliter. Yang keras, yang keras. Di komplek enggak boleh bola bliter. Kenapa? Mecahin kaca. Mecahin kaca. Iya. Kan enggak, tapi
bola Blitter itu Tendangannya lu pada kayak babi semua. yang kalau lu anak komplek perumahan bolanya Blitter. Nah. Kalau yang kampung kan biasanya bola panda tuh plastik. Gue ada bola plastik. Iya. Berarti gue enggak, tapi kan maksud gue Perum enggak kampung enggak kompleks sih sebenarnya, Iya, apa ya? Middle lah gitu Middle, kan. middle. Karena Perum terlalu papat rumahnya gitu. Perum dianggapnya Jaksel kali. Enggak, sedih secara SCBD dia. Oh iya, setara SCBD. SCBD. Emang SCBD perumahan? Ada Nora. Ada men. Ada. SCBD ini developer S-nya apa? S-nya aduh Santa Claus. Iya, kok jadi ke situ? Tahu Tebeng nanya? Kok Santa Claus sih? Kan mungkin ini dekat lagi bulan Desember mau Christmas. Betul. Jadi kita Santa Claus. Betul. Ayo dong, ucapin gue dong nanti ya. Iya, siap. Iya. Selamat hari. Nah, tadi kita ngomongin apa ya? Kita bilang cita-cita. Kita gue sampai SMP tuh jadi main bola karena dulu sering main bola. Oke. Abis itu nimbul kata-kata profesionalisme dari dulu kan ada TV7 ya. Iya. Liga Inggris. Ah. Nah, dulu tuh gue suka banget sama Beckham karena menurut gue mirip ya Dan. Apanya? Hah? Apanya? Ada jempol kaki mirip. Iya. Kayak ini dah apa sum-sum lo mirip dah. Tulang punggung mirip gue sama Beckham. Sum-sumnya sama kayaknya. Invertebrata. Mirip Beckham. Mirip Beckham. Gue suka Beckham. Nah, tapi gue tahu kata-kata profesionalisme itu kan. Makanya akhirnya setiap ada apa cita-cita kamu gitu kan, pemain bola profesional. Oke. Yang sebenarnya gue nggak tahu tuh arti kata profesional itu apaan. Dulu yang gue tahu adalah pemain bola profesional itu adalah pemain bola yang sangat-sangat hebat. Jago. Gue pikir gitu. Iya. Ternyata adalah lu berprofesi sebagai pemain bola gitu kan. Gitu kan. Fotografer profesional, lu berarti berprofesi sebagai fotografer gitu kan. Nah dulu gue pikiran gue mau jadi pemain bola kayak Beckham, mungkin nama lainnya profesional dulu. Terus berangkat dari SD lo naik lagi dong usia kan? Yes. Nah, lo cita-cita lagi dong. Iya beda-beda. Nah, itu jadi apa? Gue dari pemain bola musisi, kita ngeband dulu. Oke. Udah tuh cukup lama. Itu salah satu yang lama ya. Lama. Sorry, adalah 4 tahun 5 tahun lo pengen jadi musisi. 5 tahun 6 tahun lebih lah, 5 tahun dari SMP. Yang dimana musisi itu buat nembak cewek kan? Oke, terus Sama dulu kan nggak ngerti dapat uang dari musik itu dari mana. Iya sih. Iya kan yang kita tahu kan cuma fame dan fame. Aduh anjir. Tembok gua kena fame dan fame. Nah, semenjak kelas 2 SMA mulai jualan kaos jadilah bisnismen. naik lagi jadi businessman. Oke. Sekarang. Dan businessman itu menjadi ini lo ya, udah jadi di otak lo tuh sampai sekarang bisnis. Cita-cita lo yang lo pakemin. Iya. Kalau Meng dari kecil lo pengen apa? Ultraman. Naik lagi jadi Yang gini-gini, Meng. Balik aku lah. TikTok. naik lagi. Gue pengen jadi Ultraman, terus akhirnya sampai SMA gue akhirnya nentuin kalau gue pengen jadi pelukis, kayak gue gambar orang Itu gitu, lu karena gue dari basically SD gue suka. pengen jadi pelukis. Ya dari SMP lah, gue SMP akhirnya gue sadar kalau gue itu dari kecil bisa gambar, akhirnya gue kayak jadi pelukis keren. Dan gue suka, emang gue basically suka gambar. Lu suka ini dong, Van Gogh. Van Gogh. Suka dong. Gue suka. Gue lebih suka Picasso sih. Pablo Picasso Karena kayak karena kayak Picasso tuh kayak kalau lu ngelihat karya-karyanya Picasso ya, dia kan kayak nggak berbentuk gitu kan, abstrak gitu kan, padahal kayak itu tuh sesuatu yang emang nggak bisa, susah untuk dibikin sama orang lain. Karena gue pernah baca satu artikel gitu, Pablo Picasso bilang kalau gambar yang bagus itu adalah gambarnya anak-anak. Kenapa gitu? Lu lihat nggak sih gambar anak-anak yang meletot-meletot, nggak Iya. jelas. Justru yang susah ditiru itu yang kayak gitu, karena yang bisa itu cuma tangan dia doang. Berarti suatu seni yang nggak bisa ditiru itu keren. Nggak, Mungkin maksudnya dalam gambar yang itu yang paling keren. Itu yang benar gitu. yang menurut si Picasso itu sebuah seni adalah yang seperti itu, Yang susah ditiru. yang susah ditiru. Dan karena susah ditiru itu, lu punya sebuah otentik gitu, lu punya karya otentik yang emang susah untuk ditiru orang lain. Karena lu berbeda sama orang. Karena lu beda. Otentik. Yep. Tapi kalau gini, kalau dalam melukis ya gambar ya, Meng. Gue dari dulu nih gue pengen coba gitu ngegambar. Itu gue rasa kayak bakat dari kecil ya atau gimana, gue nggak ngerti. Kayak Tulisan lo aja jelek. nah, maksud gue kayak itu emang udah ngegambar tuh kayak lu nggak bisa pelajarin, misalkan udah gede
lu bisa jago gambar. Bisa. Itu bisa. Bisa. Gue pikir dari kecil dulu punya basic. Tapi gitu. gue percaya semua hal di dunia ini ada ilmunya, Pak. Iya. Jadi bisa Apapun dipelajari. itu, bisa. Santet ada ilmunya. Iya. Iya dong. Iya, dong. betul. Iya dong. Lu bisa belajar Kan santet kata kan? pesulap merah itu santet itu bohong-bohongan. Iya. Kata pesulap merah tau gak lu? Enggak. Marcel yang merah. Marcel yang Widianto keriting. Bukan, itu mas komedian. Ada yang merah. Dia pesulap merah gitu. Dia jadi kayak ngebongkar ilmu santet spiritual gitu-gitu. Ilmu kebal. Tapi lu percaya Apa ya? santet itu ada? Ih, santet, Mek. Lu percaya? Lu percaya? Iya. Gue percaya nggak percaya karena itu memang kearifan lokal ya. Iya, Ada dari dulu. Ada dari Ntar bilang nggak bisa juga salah ya kan. Total gue lagi mandi merah-merah di atas kepala. Paku. Kalau gue percaya nggak ya? Gue Lu percaya kalau melihat kan? iya Biasa itu kan pasti. kayak gitu. Iya. Jadi kalau lu Iya, selama ada kejadian yang lu lihat. belum melihat lu nggak bisa langsung ambil. Gue percaya nggak mungkin bisa kayak gitu. Iya sih, tapi gue percaya mungkin 20% kali ya. Nggak karena bener tadi karena gue belum pernah ngeliat aja. Jadi kayak terus juga banyak insight bahwa santet itu belum ada pembuktian secara ilmiah, makanya apa iya itu ada kan gitu. Tapi lu ngomongin santet lu memang pernah ngeliat setan? Enggak, gua enggak pernah. Gua Kecil nggak ya, kecil gua pernah. Kecil kayak gede. Kecil gua pernah. Gue nggak pernah dan gue kayak nunggu sih. Lu pengen? Lu minta? Bukan pengen, tapi gue malah kayak kapan nih gue gitu. Kadang gue mikirnya kayak kapan momennya. Oh iya, nungguin. Iji. Iya. Sotoy. Gue kayak bergerak sendiri. Sotoy. Lu kok kenapa lu mau nungguin? Gue enggak, gue berasa kayak memang setan itu kan pasti ada ya. Ya. Tapi balik lagi kalau emang lu lebih besar, kata orang kan dia nggak akan bisa ada. Kalau lu yang lebih besar, nah gue selama ini tuh merasa lebih besar. Gue pernah takut setan, Pak. Itu pas bokap gue meninggal. Oke. Pas bokap gue meninggal, gue merasa kayak bokap gue kan udah berkata udah beda dunia lah. Nah gue tuh gue takut kalau ketemu tiba-tiba. Itu tuh awal-awal. Gue awal-awal kayak pas abis 1 bulan lah 2 minggu itu gue masih takut gue ngerasa. Nah itu doang. Tapi sorry, lu bokap lu meninggal lu umur berapa? Gue SD kelas 6 tuh umur berapa ya? 7 kali ya, 8. Gue lupa SD. 7 8 lah ya. Kalau TB mungkin di umur 12 tahun sih. Telat. Wah, ya? Telat. Itu gue rasa takut itu doang. Itu Enggak. ketakutan yang gue sangat takut kalau gue kayak mau mandi aja harus temenin. Terus gue kayak Oke. jalan aja tuh sendirian tuh kayak gue takut gitu. Abis lepas daripada itu, gue udah nggak ada tuh rasa-rasa kayak gitu. Bukannya seneng ya? Soalnya ada temen gua kayak gitu juga. Iya. Ketemu orang tuanya yang udah meninggal, dia seneng. Nah gue bingung tuh. Kalau gue tanya tadi lu meninggal, bokap lu meninggal umur berapa? gue masih SD ya. Mungkin maksud gue Masih belum kayak ngerti kali ya? masih nggak ngerti. Taunya lu sudah nonton setan jadi. Itu lagi musimnya Hari Panca gila. Iya, Bener. dunia lain. Dunia lain lagi kenceng-kencengnya tau nggak lo? Dunia lain. Nah, itu dunia lain tuh lagi 2007 2000. Iya, itu pokoknya lagi wah gila gue bisa ngeliat yang lu nggak pernah lihat ya kan. Asli. Itu di situ doang. Terus sinetron antara ada dan tiada. Waduh, si Scooby-Doo. Misteri. Misteri itu. Itu pokoknya lagi di saat itu tuh emang acara tuh lagi gencar-gencar horor-horor. Iya. Jadi soalnya temen gue pas orang tua meninggal tuh sama bilangnya juga jadi ada sebutan ke anaknya ini yang biasa disebutin dari bokapnya gitu loh. Oke. Ada suara katakanlah misalkan manggil namanya Furkon gitu ya. Terus nama panggilannya Ukon gitu. Ada yang manggil nih. Nah, Ukon ini biasanya dipanggil sama bokapnya. Bokapnya, iya. Ukon. Langsung dia keinget bokapnya dong. Ih, bapak di mana gitu. Itu gak ada tulisannya. Ukon gak ada tulisannya. Apa itu tulisannya? Ukon Ci. Wow. Ada lagi. Ukon kuaci. Aduh. Lagi di Ukon kuaci. Sama. Ya, udah kan gitu. Tapi lu gak ada tongkat gitu. Buat apaan? Ini gua kayak khotbah Jumat. Khotbah Jumat dipegangin gini kayak khotbah Jumat. Masukin dong. Buat backup. Ntar kepada kalau si misalkan dan lu yang dari mixer enggak? Lu yang dari mixer mana? Ini ada. Ntar takutnya enggak. Lu udah ngomong panjang-panjang ntar di video cuma gini doang. Kayak pura-pura. Gagu kayak Ultraman. Iya, tapi lu percaya enggak waktu si Agi ngeliat setan, barista BNP ngeliat setan? Oke. Lu percaya enggak dia ngeliat setan? Gue percaya. Omongannya sih terpercaya ya. Gue percaya sih. Gue percaya. Karena justru dia yang lebih ekstrim lagi.
Dia pernah lagi ngerokok di rumah abangnya. Oh, gue tahu tuh. Habis itu ada yang jatuh, jadi kaki Iya. di atas, kepala di bawah, gubrak gitu. Enggak. Anjing gitu. Kayak kakinya di bawah. Kaki di atas, men. Kakinya di bawah, kepalanya di atas. Kayak dia jatuhnya tuh kayak digantung gitu. Kayak lu gantung diri gitu. Oh, gue kira dari kaki jadi kayak bek gitu, kepala di bawah. Enggak, kakinya di atas. Lu persis kayak film-film horor dong ya. Asli, lagi ngerokok, lagi jongkok, dia bilang lagi gue lagi ngayal ya kan tem. Udah jatuh, gubrak, langsungnya ngomong, astagfirullah, enggak, anjing gitu katanya. Anjing. Tapi emang dia itu Gue ngeliat lu maksudnya tadi. kalau ini Gua bukan dia anjing. maksudnya Gua bukan. dia tuh dapat pengalaman Gua sih horor bener. terus sih, Tem. Hah? Dapat pengalaman horor terus. Dia ngelihat ini, dia ngelihat itu. Yang dia bilang dia dikejar sama Enggak, dia mah emang ini kayaknya emang kosong gak sih matanya? otaknya kosong sih. Iya, kayak dia tuh ngelamun terus. Iya. Ngelamun. Kayak main PUBG kalah ngelamun. Enggak, dia itu sebenarnya ahli sains kok. Apa itu? Ahli sains beneran. Dia hitung-hitung mungkin di otaknya kan. Mungkin Rumus rumus segini, sama segini. dengan MC2. Nah, Kayaknya dia ahli astrologi kayak. Enggak, kayak dia ahli nujum deh. Waduh. Ahli. Fortune teller. Enggak tahu ahli nujum deh. jargon ya. Itu bahasa ahli Islam. internal. Ahli nujum. Balik lagi ke hobi kali ya. Hmm. Misalkan hobi yang lu nggak pernah lu bayangkan, Tem. Itu menjadi pekerjaan lo yang sekarang gitu. Happy banget gue pasti. Lu pasti happy banget dong ya. Harusnya. Karena gue belum pernah ada di kondisi itu. Jadi gue bilang itu sangat happy dari imajinasi gue. Karena biasanya orang-orang kan ngomong-ngomong gitu kan. Gue gemeter anjing, tremor gue. Megangin ini tremor gue anjing. Karena kan biasa orang-orang kan selalu bilang kerja tuh enak yang Dibayar. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar apa segala macam. Terus kalau gue pikir-pikir ya juga sih, kayak gue sukanya apa ya? Tremor banget. Kayak gue sukanya Ngeus. iya. Loh, emang apa? Ngewudang jahe. Betul, emang iya. Karena kan gue suka ngeus. Iya. Ngewudang jahe. betul, anget kan. Iyalah. Iya. Nah, habis itu kayak gue sukanya apa ya? Hobi. Tunggu, gue juga lupa hobi gue apa. Hobi lu apa? Hobi gue olahraga ekstrim. Panjat tebing kali. Enggak. Panjat sosial. Wah, Gue suka main game Tem sekarang. Sekarang ya. game banget gitu. Iya, main game. Dota gitu-gitu. Enggak, game offline. CS:GO. Enggak, bukan. Tetris. Gue suka game Red Dead Redemption. Petualangan, Red Dead Redemption kayak gitu-gitu gue lebih suka. Sekarang gue lagi main-main kayak gitu. Nah, kalau gue bilang sih cuman ini bukan ini ya. Ini kalau gue cerita tentang hobi, gue tuh dulu gila banget suka musik. Iya, karena kan lu dulu pernah bilang musik akan gue jadiin mata pencaharian. Kayak ninja gue dulu kalau lu lihat Hokage Naruto itu ngomong musik kayak gitu. Itulah jalan ninjaku. Asli, ketika orang udah pada stop main musik, gue tuh masih main musik. Drum adalah teman. Ya. Yo. Bola dong. Subasa. Padahal kena simbal putus ada. Itu ada temen gue kena kakinya kena simbal putus ada. Jari kaki ada. Jatuh simbalnya. Begini Kena kaki iya. Emang tajam banget ya berarti ya? Iya, simbol sendiri? itu kan berat dan tajam. Ini juga kalau gue lempar kelero juga. Ngapain Kapten Amerika? Lu giniin. Lu ngapain dilempar? Jangan ngomongin yang tawuran-tawuran alumni ya. Iya, jangan biasa. Udah ini gue udah sering ngadon. Nggak tahu kan bahasanya kan? Ngadon apaan? Nggak tahu. Ini yang anak STM tahu nih. Enggak. Ngadon tuh Oke, kita undang Katak Dija. ngadon tuh ini ya, ngebacok. Oh. Nah, Ngadon. Iya, bahasanya ngadon. Emang ngadon? Iya enggak? Benar enggak? gue ngomongin dulu hobi dulu boleh. Nah, iya, yang hobi iya, itu kan gue pas gue lagi coba, gue dulu kan main musik ya. Yoi. Karena udah lama juga bokap kan maksudnya gue hidup dari musik. Mm-mm. Jadi emang gue punya circle tuh musik abis. Oke. Nah, Habis. pada saat gue coba main musik, gue pelajarin, gue coba tekunin, itu bisa dibilang gue belajar yang dari ini apa ya yang paling sulit gue pelajarin. Oke. Apa yang paling sulit? Ya itu banyak lah, misalnya musik kan kita di situ ada jazz kan, itu paling susah tuh tahap akhir buat gue mungkin nahan emosi ya kalau main musik itu. Kita gimana nggak mengeluarkan terlalu Egois. banyak ego ya, nggak terlalu menjadi menonjol lah, itu kan kayak gitu-gitu. Itu menurut gue paling susah juga sih melatih emosi gitu. Nah pas gue pelajarin semua ternyata hobi gue itu belum tentu bisa jadi Duit. mata pencarian gue. Oke.
Itu gue mikir sih. Dan gue dulu sangat buta banget, pengen gue berpikir gini. Gue percaya kan dengan gue punya hobi gini dan gue melakukan dengan baik, Tuhan pasti akan ngasih gue jadi mata pencarian. Gue mikir dulu kayak gitu. Dan gue kayak tutup mata aja, mau dapat apa, tawaran apa, gue maunya main musik, gue main musik gitu. Sampai suatu ketika dulu kan gue pernah ngelamar mau jadi, gue kuliah, gue nggak mau kuliah, gue pengennya main musik gitu. Gue ngambil form ke IKJ. Gue sampai tahap kayak gitu, padahal yang gue tahu sekarang kayak ternyata tuh kita bisa juga, memang akan beda yang benar-benar kecebur sama yang kita pelajarin untuk di umum. Tapi ya balik lagi, memang itu kan hobi yang kita bisa bilang ini ya belum tentu bisa jadi mata pencarian. Nah sekarang lo tau nggak, gue lari udah beda kan. Yang lo pada tahu, gue mungkin sekarang kan udah ke foto kan larinya. Nah, itu yang nggak gue bayangkan dulu, Meng. Yang gue nggak bayangkan dulu saat kita kecil SMP gitu. Gue tegang banget, bercanda masukin bercanda dong. Anjir. Tegang banget ini. Nanti gua sela-sela lupa sebel ya kan. Enggak. Nah, itu kan lo enggak bisa bayangin ya mau jadi apa, fotografer ternyata. Kayak lo tadi bilang kan lo menjadi pelukis. Mungkin kalau memang lagi bayangin pelukis sekarang enggak apa-apa, terus aja kejar mimpi lo. Iya. Tengah-tengah kan? nanti Udah kan? Iya, nanti tengah-tengah lo belok sendiri kok. Iya, alhamdulillah udah sih. Dia di Etsy. Dapat berapa? 300 transaksi. Sebulan. Alhamdulillah. Enggak. Kadang satu minggu ada 500-an lah. Tuh, blok. Gila. Itu kan? Iya. Bayangin kalau satu desainnya $1. Itulah. 500. Itu hal yang dari dulu kita nggak duga, maksudnya. Iya. Bahkan gue juga kok gue bisa. Gue juga nggak nyangka kok gue bisa. Kalau lu dari kapan sampai lu musik tuh lu forget it? Oh, gue nggak forget it. Karena menurut gue kan itu sekarang jarang main. Iya, tapi tetap talent tetap ada. Gue merasa kayak itu harus kita tetap kita tabung. Iya benar. Jadi suatu waktu kalau memang gue gini gue tuh sangat mengidolakan satu artis ya di tanah air tuh, Tompi. Gue merasa dia bisa dengan talentnya semuanya bisa jadi pekerjaan, cuy. Lo tau dia sebenarnya pekerjaannya apa kan? Dokter. Basicnya dokter. Basic dokter, ya kan. Lalu dia punya hobi. Hobinya apa? Musik. Musiknya mendatangkan kebaikan. Iya. Habis itu tengah-tengah dia juga hobi lagi, main film, dan akhirnya berlari ke fotografer dulu. Fotografer dulu. Iya. Dan sekarang fotografer menghasilkan karya. Dia jadi sutradara. Gue sangat membayangkan seperti itu. Jadi ketika lo punya talent, lo punya keahlian apapun itu, lo kembangkan banyak. Nanti bisa seperti itu kan? Kalau gue ngeliatnya justru Tompi itu oportunis orangnya. Yes. Menurut gue gimana ya? Gue tuh bukannya skill itu bukan yang nggak penting ya menurut gue ya. Skill itu penting. Artinya improvement diri itu penting. Tapi yang lebih penting lagi how to selling, how to get the money. Itu kan tujuannya kan. Maksud gue kayak Tom kan dia pernah cerita kalau nggak salah sama si Desta apa siapa gitu ya. Dia bilang waktu pertama kali bikin lagu ditawarin sama label, kalau nggak salah ya dia lagi down secara finansial atau gimana gue lupa. Habis itu pokoknya dia ditawarin sama label, bisa nggak bikin lagu ini? Bisa. Konsepnya ini bisa aja dulu. Habis itu ya udah gue buatnya dengan benar. Liriknya apa? Pertama kali itu lagu yang tak pernah setengah hati apa nggak salah. Gue gitu tuh pas pernah dapat tawaran kerja. Persis kayak gitu. Bisa aja dulu. Iya, bisa dulu. Iya sama kayak lah kita lah, kayak gue dapat sablonan berapa biji, bisa nggak bisa aja dulu. Iya, bisa aja dulu. Perkara itu ikut nggak nyari ke teman-temannya gitu. Itu dia menurut gue orangnya oportunis, bukan ya skillnya juga ada, ternyata skill juga ada. Gitu. Harus diimbangin ya. Harus diimbangin banget. Nah terus juga dia tuh kayak gue ngeliatnya di citra orang-orang kan di ini kayak kesannya sombong ya. Tapi menurut gue dia ini cuman ngutarain apa yang dia tahu aja sih. Jadi maksud gue ya harus oportunis ya. Jadi artinya improvement diri juga penting banget biar nggak stuck sih. Iya, biar nggak habis sama masa. Yep, apalagi pandemi. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Apalagi waktu kalau lu masih musik ya kan, pandemi ya kan, manggung di mana lu? Iya. Online ujung-ujungnya ya lu daring. Betul banget. Udah kayak sekolahan. Dan emang bakat itu lu harus punya pemikiran positif tentang itu kan. Karena gue pernah dengar cerita tuh ada satu teman gue, karena dia emang gak senang sama kompetitornya, dia nyumpain jempolnya patah.